nasionalisme seperti Budi Utomo dan Sumpah Pemuda menjadi fondasi penting bagi terbentuknya kesadaran nasional. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, menjadi wadah resmi untuk merumuskan dasar negara. Sidang BPUPKI pertama pada tahun 1945 menjadi momen penting di mana para tokoh seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo menyampaikan usulannya. Pancasila akhirnya dipilih sebagai dasar negara karena dianggap mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh pembicara sidang BPUPKI dihadiri oleh beberapa tokoh seperti Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Supomo. Mereka masing-masing menyampaikan usulan mengenai dasar negara. Usulan dasar negara oleh Soekarno. Yang pertama ada nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua ada internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat ada kesejahteraan sosial, dan terakhir ketuhanan yang berkebudayaan. Kontroversi tanggal lahir Pancasila. Terdapat perbedaan pendapat mengenai tanggal lahir Pancasila. Ada yang berpendapat bahwa Pancasila lahir pada 1 Juni 1945, namun ada juga yang berpendapat bahwa hal itu merupakan upaya pengutusan terhadap Soekarno. Di papan tulis ini merupakan gambar penyampaian usulan tentang dasar negara oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI. Nah, habis itu ada periode perumusan Pancasila. Pembentukan PPKI, Jepang membentukkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk mempersiapkan transfer kekuasaan. Proklamasi kemerdekaan PPKI kemudian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pembentukan PPKI atas perintah Jenderal Terauchi, Soekarno-Hatta, dan Rajiman membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dengan 21 anggota. Tujuan utama PPKI adalah mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Momen kritis, jatuhnya bom atau atom di Hiroshima dan Nagasaki melemparkan Jepang secara signifikan. Hal ini mempercepat proses penyerahan Jepang kepada sekutu. Kekosongan kekuasaan di Indonesia pasca penyerahan Jepang memberikan kesempatan bagi para tokoh nasional untuk mengambil alih kendali dan mempercepat kemerdekaan. Keputusan politis PPKI yang memanfaatkan situasi ini untuk mengambil keputusan politik yang penting untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terakhir, periode pengesahan Pancasila. Pertemuan di Saigon, Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil ke Saigon oleh Jepang untuk membahas persiapan kemerdekaan. Namun Jepang kemudian menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Tekanan pemuda. Kembali ke Indonesia, para pemuda mendesak agar proklamasi segera dilaksanakan karena mereka menyadari kekosongan kekuasaan Jepang. Penculikan di Rengas Dengklok. Akibat perbedaan pendapat tentang waktu dan tempat proklamasi, Soekarno dan Hatta diculik oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Proklamasi kemerdekaan. Setelah melalui perundingan, akhirnya diputuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Naskah proklamasi disusun dan diketik oleh Soekarno, Hatta, dan Sayuti Melik. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pembentukan PPKI. Setelah proklamasi, PPKI diperluas anggotanya menjadi 21 orang untuk mewakili seluruh komponen bangsa. Rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila yang termasuk dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perubahan pada rumusan Pancasila terkait sila pertama. Prosa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-peluknya dihapus untuk mengakomodasi seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Setelah proklamasi, Indonesia menghadapi berbagai agresi militer Belanda untuk kembali menjajah berbagai bentuk negara. Indonesia pernah berbentuk negara kesatuan, kemudian berubah menjadi negara serikat atau RIS, dan kembali ke negara kesatuan. Dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk mengatasi
kebuntuan tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 mengembalikan berlakunya UUD 1945. Puncak kekuasaan setelah Dekret, kekuasaan Soekarno semakin kuat. Ia bahkan mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Konflik politik. Terjadi konflik politik yang tajam antara berbagai kekuatan politik termasuk antara PKI dan Angkatan Darat. Puncaknya adalah peristiwa G30 SPKI. Supa Semar, surat perintah 11 Maret yang diberikan Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan keamanan. Kontroversi Super Semar menjadi kontroversi karena statusnya yang berubah dari sekadar surat perintah menjadi ketetapan MPRS. Hal ini memperkuat legitimasi Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan. P4 Soeharto juga memperkenalkan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 sebagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menayangkan cuplikan seputar G30 SPKI.